Terima kasih. Kita hari ini berjumpa dengan hambanya yang adalah Ketua Sinode Gereja Pentakosta Indonesia dan Pendeta Umum Gereja kita yang punya begitu banyak pengalaman rohani, perjalanan rohani yang terus bisa memotivasi kita hidup bagaimana sebenarnya di dalam Tuhan sesuai dengan koridor firman Tuhan, karena tidak ada lain pijakan kita selain firman Tuhan. Dari rencana Allah yang besar dan agung untuk semua perjalanan sejarah manusia itu sendiri, sampai satu kali kelak ada zaman baru yang direncanakan oleh Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Baru kita melihat bagaimana Allah akan membuka sebuah dimensi baru, keluarga baru, dan simbolis dari perkawinan itu dan pernikahan itu berjalan terus, berlanjut sampai kepada utama, yaitu sebuah pernikahan yang agung antara mempelai pria dengan mempelai wanita, yaitu jemaat yang percaya kepada Kristus Yesus. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menganggap pernikahan itu sebuah institusi yang sangat enteng dan sangat gampang. Tidak. Institusi itu memang ada sebuah rencana Allah yang bersifat khusus. Perceraian pada hakikatnya itu tidak pernah diatur di dalam Alkitab sebuah perceraian. Tidak selalu langsung ada peraturan-peraturan perceraian di sana, tapi itu tidak langsung diatur sedemikian rupa karena sebenarnya itu gejala antitesis. Jadi itu sebenarnya sebuah kejadian-kejadian dalam permainan ruang dan waktu. Jadi yang Allah tetapkan itu adalah pernikahan, bahwa laki-laki akan meninggalkan bapak dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya sehingga mereka itu menjadi satu daging adanya. Itulah firman Tuhan. Nah, itu yang betul-betul diatur. Ada pula di sini karena psikologis, karena alasan 1 dan 2 dan 3 hal, maka terjadilah perceraian di sana. Dan di dalam bangsa Israel, Musa mencoba mengaturnya sedemikian rupa. Jadi sebenarnya perkawinan sebenarnya tidak dibasiskan kepada suatu gejala perceraian, karena pernikahan itu bersifat kekal, bersifat seumur hidup, tidak bisa diceraikan kalau bukan karena kematian. Nah, seperti itu model, seperti itu sebenarnya ini. Jadi perceraian itu hanyalah sebuah bagian dari kejadian diatur. Kalau kau misalnya tidak memberi sekarang, maka kau harus bayar itu denda itu sekitar 2,5% atau 20%, ya, 1/5 dari apa? 1/5, ya, yang digunakan itu, ya, seperti itu. Ada diatur di situ, dan itu bisa dikembalikan menjadi sebuah ibadah yang sempurna kalau itu dibenarkan kemas. Iya, jadi ada semacam retribusi di sana. Tetapi dalam perceraian tidak ada dasar untuk perceraian. Ya. Nah, Yesus mencoba menjawab para Saduki atau ahli-ahli Taurat atau orang-orang banyak, kenapa Musa menyatakan dia berkata itu sebenarnya karena kedegilan hati kamu saja. Jadi ada sebuah keterpaksaan untuk mengatur gejala-gejala sosiologis dari bangsa-bangsa ini, sehingga bangsa Israel ini tidak curang. Jangan sampai mereka itu kaos secara sosial. Jadi Musa mengizinkan, bukan karena ada basis untuk mengizinkan. Dan Yesus menambahkan sekali, kalau saya mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus itu, perceraian hanya bisa dilakukan
jika terjadi perzinahan. Itu bisa terjadi. Tetapi sesuai dengan kebiasaan perjanjian lama, yang menceraikan itu adalah suami. Jadi, kita tidak menganut perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak menganut paham model yang sekarang itu diatur oleh undang-undang. Jadi kalau kita lihat basisnya itu adalah Alkitab, aturan-aturan yang ada. Jadi perempuan itu sebenarnya tidak pernah bisa menceraikan pada hakikatnya. Yang menceraikan itu suaminya. Dan dari kesimpulan kita atas pernyataan Yesus tentang perceraian itu, bahwa laki-laki itu hanya bisa menceraikan istrinya kalau dia melakukan perzinahan. Jadi tidak harus diceraikan. Harus. Kalau dia mau menerima itu, Iya. bagian dari risiko Atau kesalahan ya, namanya salah langkah atau apa segala macam, dia tetap bisa direhabilitasi. Jadi memang Alkitab itu pada dasarnya tidak menyanjung mengagungkan perceraian. tapi kenyataan yang seperti kita lihat tadi, katakanlah ada saling menggugat dan diputus pengadilan, sah mereka terpisah. Ternyata gereja menerima itu dan menikahkan kembali si A atau si B, katakanlah seperti Ahok, menikah lagi dengan wanita yang lain, dan itu disahkan oleh gereja yang tentu juga firman Tuhan dasarnya. Kira-kira. Jadi sebenarnya perkawinan itu dia memiliki dua dimensi yang melekat padanya. Dimensi pertama adalah dimensi rohani. Artinya perkawinan orang Kristen itu didasarkan kepada keyakinan kita akan firman Tuhan. Di satu saat perkawinan itu melekat, dimensi kedua itu, dengan sisi hukumnya. Jadi ada setiap terjadi pernikahan di zaman modern sekarang, dia selalu berkutat kepada poros ini. Jadi poros hukum dan poros tinggal lagi gereja kadang-kadang memiliki kemampuan atau putusan yang mengarah kepada mana? Apakah dia berbicara dari sisi kerohanian dari pernikahan itu sendiri? Tentu saja gereja tidak dalam posisi untuk menyetujui perkawinan kembali dan sebuah perceraian, karena jikalau itu adanya, maka sebenarnya perceraian itu menjadi sesuatu yang bisa diakui, yang dilegalkan seperti itu. Tapi secara hukum kita tidak boleh menyatakan bahwa orang yang sudah diceraikan secara hukum itu tidak mempunyai legalitas untuk menikah kembali. Nah, jadi gereja sebenarnya dalam posisi yang sangat sulit untuk menyatakan itu sebagai boleh dan tidak boleh. Jadi kalau ada kasus, ada perceraian di Amerika itu, faktanya itu perceraian itu hampir setiap perkawinan ada perceraian. Dari 10 perkawinan dengan guyon kita bisa katakan sudah ada 12 perceraian. 10 perkawinan, yang satu sudah cerai, kawin lagi ke ini, yang satu lagi juga kawin ke sini sudah bekas cerai, dan ini. Jadi sebenarnya karena mereka itu sebenarnya hanya mengikuti jalur-jalur hukumnya saja. Jadi ada kesahan di sana bahwa saya sebenarnya sudah berhak untuk dikawinkan atau untuk kawin dengan orang lain, yang sana penuntutnya begitu. Tapi pada dasarnya basis keabsahan orang ini sebenarnya adalah sebuah pelanggaran kepada firman Tuhan. Jadi Paulus sebenarnya mencoba untuk mengaturnya, karena pada zaman Paulus ada semacam kepentingan antara kehidupan sosial dari orang-orang yang Yahudi menjadi Kristen dan orang kafir yang menjadi Kristen, sehingga kebanyakan dari orang orang kafir yang menjadi Kristen itu diatur oleh Rasul Paulus. Jadi Paulus mengatakan, kalau kau sudah diceraikan suamimu,
ya kalau bisa begitu sajalah, terima saja, tahan saja seperti itu. Tapi kalau suamimu sudah meninggal, kamu punya hak untuk bebas lagi, tidak terikat pada suami. Seperti itu. Jadi saya tidak melihat bahwa posisi gereja yang mencoba untuk memahami perceraian itu sebagai sebuah keabsahan atau keizinan untuk menikah kembali, sebagai kebenaran firman Tuhan, diangkat dari sebuah basis kebenaran firman Tuhan. Tidak, artinya saya pikir tidak seperti itu. Ini Pak, kira-kira orang yang seperti itu seberapa yakin kita bisa memastikan bahwa itu tidak mempengaruhi seseorang masuk surga atau tidak? Oh iya, itu surga sebenarnya urusan iman. Jadi iman kita itu sebenarnya adalah sebuah keabsolutan yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Jadi Kristus itu adalah sebuah keabsolutan, maka iman kita kepada Kristus itu adalah sebuah keabsolutan. Yang bisa mengganggu itu sebenarnya adalah kita sendiri, keimanan kita. Jadi perceraian adalah sebuah gejala sosiologis yang sebenarnya tidak diizinkan, tidak disanjung oleh Alkitab. Itu saja. Tidak bagus bercerai. Jadi firman Tuhan mengatakan tidak bagus bercerai. Apakah bercerai bisa? Tidak. Bagaimana kalau saya sudah cerai? Itu soal. Saya sudah cerai. Nah, di situ ada sebuah kasus yang harus dipikirkan oleh gereja. Saya melihat kenyataan hidup, fakta hidup yang sudah dia terima. Jadi sama seperti misalnya orang sudah pernah membunuh orang dan kemudian dia menyesali perbuatannya dan mengatakan bahwa bagaimana saya? Apa iman saya terjejas dengan segala kesalahan dan kekurangan saya? Apakah dosa itu terus melekat kepada dia? Apakah pengampunan itu tidak dimungkinkan lagi bagi orang-orang seperti itu? Jadi ada dua hal di situ. Jadi hal pertama adalah pelanggaran yang dilakukan dalam tanda kutip dalam perceraian itu. Kedua, iman yang memang melekat dalam dirinya, yang mempercayai Kristus dengan segala kelemahan yang dimilikinya. Nah, bagi saya pengampunan itu tetap berlaku. Ada pengampunan yang bersifat kekal. Itulah pengampunan Kristus yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma, yang tidak bisa digugat oleh siapa. Yang permanen itu nggak bisa digugat oleh siapa. Jadi pendakwaan kekal atau pendakwaan semesta yang mungkin akan dilakukan oleh iblis itu tidak boleh lagi terjadi ke sini karena dia sudah diselamatkan. Tapi ada dosa yang kita sebut sebagai dosa kontemporer. Dosa kontemporer adalah dosa yang kita lakukan karena kelemahan kita. Jadi Yesus mengajar kita berdoa, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa terhadap kami. Jadi ada dosa horizontal, ada dosa horizontal dan dosa vertikal. Dosa vertikal ini sebenarnya itu urusan Tuhan. Dosa horizontal itu urusan antara saya dengan manusia dengan Anda. Itu dengan basis firman Tuhan. Pengampunan yang saya berikan kepada dosa orang yang berdosa kepada saya itu turut terampun di dalam Kristus. Karena saya mengampuninya sebagai orang beriman seperti itu. Jadi saya tidak berhak mengampuni dosa orang yang tidak berdosa kepada saya, berdosa kepada orang. Dan seperti itu, hubungannya seperti itu. Kalau memang kita mau mencoba untuk membuat kesimpulan, yang kita maksudkan adalah bahwa setiap kesalahan itu bisa diperbaiki, bisa direhabilitir. Pengampunan itu bisa diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang menyadari kesalahannya.
Jadi sebenarnya kesalahan yang sudah dilakukan itu memang tidak bisa kita hapus kecuali dengan pertobatan. Artinya kita mau melakukan kesalahan pada hari 1, 2, dan 3, maka bagaimana kita menyelesaikan merehabilitasi atau menghilangkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan ini? Apakah kita kembali kepada hari pertama untuk memulai lagi yang baru? Ya seharusnya begitu, tapi kita mengajukan kepada kita pertobatan. Pertobatan itu ialah you start from zero now. Hidupmu itu. Jadi ini segala kesalahan yang sudah berlalu itu engkau mulai lagi dengan yang baru. Ada ciptaan baru dalam, ada perbuatan yang baru dalam, ada pemahaman dan paradigma yang baru bagimu. Bahwa sebenarnya kesadaran akan kesalahan yang sudah kita lakukan itu telah membuat langkah yang baru. Sebabnya sebenarnya dalam hal kerajaan Allah juga Yesus mengatakan kepada Nikodemus, ya kamu harus lahir baru, harus dilahirkan. Artinya lahir baru, start from a new one. Kau mulailah dari yang baru. Jadi kau zero. Ketika engkau dilahirkan kembali, itu sebenarnya memulai dari nol. Eksistensimu yang penuh dosa selama ini dihapuskan. Jadi siapa kau sekarang? Kau orang yang dilahirkan. Jadi Paulus mengatakan ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seperti begitu sebenarnya perjalanan hidup ini. Jadi kita sebenarnya tidak mencoba untuk mendefinisikan dosa itu sebagai perbuatan yang tidak bisa diampuni. Bisa diampuni, tetapi dosa yang sistematis itu tidak bisa diampuni. Apa itu? Kalau kita mengatakan perceraian itu bukan sebuah pelanggaran atau bukan sebuah kesalahan, bahkan berarti itu menjadi kebenaran. Dan dosa yang dianggap benar itu tidak akan pernah bisa diampuni, karena itu sistematis. Dosa yang sistematis tidak bisa artinya dia menjadi baru. Artinya sebuah tesis yang kita buat antitesisnya, dan antitesis yang kita miliki ini kita anggap adalah tesis, menjadi tesis yang baru. Nah itu tetap saja itu antitesis, walaupun itu sebenarnya sudah kita anggap menjadi sebuah tesis baru. Nah ini gejala-gejala seperti ini yang sering terjadi di antara posisi gereja, apakah bisa memberkati itu, apakah tidak bisa memberkati, bagaimana keputusan-keputusan itu dilakukan dalam posisi seperti ini. Iya. Terima kasih Pak. Baik, gitu. Kita sudah mendengar, mari kita belajar melakukan firman. Tuhan berkati kita semua.